Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mandrois Ali Yusuf. Di sini saya mau menjelaskan sekaligus mau berbagi ilmu dan pengalaman saya tentang penyakit lambung atau asam lambung ya, yang biasa disebut dengan GERD atau MAH kronis. Alasan saya buat video ini karena harapan saya ingin agar teman-teman yang sekarang sedang menderita penyakit asam lambung, penyakit lambung ya, agar segera disembuhkan, segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi saya mau bercerita dulu. Dulu saya juga pernah 3 tahun yang lalu saya pernah mengalami penyakit yang mungkin sekarang teman-teman rasakan ya, penyakit asam lambung. Dari sekian lamanya, hampir 1 tahun saya menderita penyakit asam lambung, nggak bisa ngapa-ngapain saya. Setiap hari setiap hari saya obatin terus, setiap hari diobatin terus, tapi nggak ada perubahan, dan nggak ada perubahan sama sekali, nggak ada. Berobat ke sana ke sini, ke dokter udah, tapi nggak ada perubahan. Karena apa? Karena saya belum tahu cara mengatasi lambung ini seperti apa, dan saya belum tahu penyakit lambung ini seperti apa. Jadi sangat sulit untuk kita mengobati penyakit lambung jika kita tidak mengetahui tentang lambungnya, tentang penyakit lambung, tentang asam lambung ini seperti apa ya. Jadi di video yang sekarang saya buat ini, saya mau isi dalam video ini intinya pengenalan penyakit lambung ya. Jadi gini, walaupun kita mengobati penyakit lambung tanpa kita mengetahui dari penyakit lambung tersebut, itu sangat susah. Yang seperti tadi saya katakan itu ya, dari kurang lebih 1 tahun saya nggak bisa ngapa-ngapain ya, mau kerja nggak bisa, pokoknya beraktivitas juga terbatas ya, karena rasa takut dan kecemasan itu selalu menghantui gitu. Jadi sebelum kita mengobati penyakit lambung, kita harus mengenali dulu penyakit lambung itu seperti apa. Jadi gini, penyakit lambung itu sebenarnya nggak berbahaya ya, sama sekali nggak berbahaya, asalkan kita tahu cara mengatasinya itu seperti apa. Dan kenapa penyakit lambung itu sangat sulit untuk disembuhkan, bahkan yang udah bertahun-tahun juga masih nggak sembuh-sembuh gitu, padahal udah diobatin setiap hari. Jadi gini, penyakit lambung itu sebenarnya kecil, hanya jika dibandingkan dengan persenan itu hanya 30%. Jadi ada penyakit lain yang membuat lambung kita itu sulit untuk disembuhkan. Apa penyakit lain itu? Jadi penyakit lainnya itu anxiety. Anxiety itu penyakit pola pikir kita. Ya, penyakit pola pikir kita yang membesar-besarkan si penyakit lambung kita ini. Jadi penyakit lambung itu bisa disebut penyakit sejuta umat. Penyakit sejuta umat, penyakit yang mungkin semua orang juga memiliki penyakit lambung ini. Makanya kata saya tadi, penyakit lambung ini nggak berbahaya karena mungkin semua orang pasti mempunyai penyakit lambung ini. Cuma ada tahap perbedaan parah atau enggaknya ya. Dan penyakit lambung ini sangat sulit disembuhkan oleh penyakit anxiety ini, penyakit pola pikir kita. Jadi gini, ketika asam lambung kita naik ya, pola pikir kita pasti akan berantakan kemana-mana, berpikir yang negatif, selalu berpikir yang negatif, akan kecemasan yang berlebih segala macam terus timbul di dalam pikiran kita. Pikiran yang kita memikirkan ya, sesuatu yang belum tentu terjadi, itu terus berpikir seperti itu. Nah, itulah yang membuat lambung kita itu sangat sulit untuk disembuhkan. Karena gini, ketika asam lambung kita naik, pola pikir kita berantakan. Nah, walaupun
asam lambung kita sedang normal, ketika pikiran kita sedang berantakan atau ibaratnya bisa disebut dengan stres lah, banyak pikiran kemana-mana, itu asam lambung kita otomatis itu akan naik gitu pasti. Jadi makanya sangat sulit untuk disembuhkan jika kita tidak bisa mengontrol pola pikir kita. Nah, terus cara mengobati anxiety itu seperti apa? Cara mengobati anxiety itu ada di dalam diri kita sendiri. Jadi obatnya itu hanya kita jadi obatnya itu melawan rasa takut kita, rasa cemas kita. Kita balikan semua itu dengan pemikiran negatif itu kita balikan menjadi pemikiran yang positif. Yang tadinya pemikiran cemas, kita tenangkan hati kita tenangkan pola pikir kita. Kita terus-terusan tidak bisa mengontrol pola pikir kita, itu akan semakin memperburuk kondisi kita, akan semakin memperburuk, ibaratnya penyakit lambung kita itu akan semakin memburuk kita. Jadi itu cara mengobati anxiety itu. Jadi sebelum kita mengobati lambung ini, kita harus terlebih dahulu mengobati anxiety kita ini. Jadi ya barengan lah kita obati anxiety-nya sambil kita mengobati lambung kita ini. Jadi di video ini saya mengenali dulu ya penyakit lambung dan penyakit anxiety itu seperti itu. Jadi penyakit anxiety itu penyakit pola pikir yang bisa disebut dengan gangguan jiwa lah kalau itu ya. Kalau bukan orang gila ya, tapi ya emang semacam kayak gitu loh, kayak stres gitu ya. Ya mungkin bisa disebut gila ringan lah, stres ringan. Bukan gila kayak orang yang jalan gitu ya. Jadi gitu, kita harus bisa mengontrol pola pikir kita jika kita ingin mengobati lambung kita. Jika kita tidak bisa mengontrol pola pikir kita dengan baik, sampai kapanpun asam lambung kita tidak akan pernah sembuh. Penyakit lambung kita tidak akan pernah sembuh sampai kapanpun. Jadi ya seperti itu saran saya, jaga pola pikir kita dengan baik. Terus pokoknya dari pola makan, pola pikir, pola hidup sehat ya, dan pola tidur kita itu harus terjaga. Minimal kita tidur itu 8 jam ya, minimal 8 jam kita tidur. Dari pas kita tidur sampai kita bangun itu minimal 8 jam. Jika kurang dari 8 jam itu udah pasti akal pusing, kepala selayangan. Sensasi penyakit lambung itu disebut dengan penyakit sejuta umat, penyakit sejuta rasa, penyakit sejuta sensasi. Penyakit sejuta rasa, apa aja yang kita rasakan, sekecil apapun penyakit yang kita rasakan pasti akan terasa besar karena ada penyakit anxiety itu yang selalu membesar-besarkan penyakit yang tadinya sebelum kita terkena penyakit lambung dan anxiety ini. Karena penyakit lambung ini pasti selalu ada dampingan dari penyakit anxiety ini. Sangat jarang jika orang yang terkena penyakit lambung tidak didampingi dengan penyakit anxiety ini, pasti ada anxiety-nya. Jadi penyakit sekecil apapun yang tadinya kita anggap biasa aja lah, kita anggap sepele, kayak semacam pusing, semacam yang tadinya kita anggap biasa aja, ketika kita sudah punya penyakit lambung dan anxiety ini akan terasa besar, akan pemikiran kita itu akan terus-terusan berpikiran yang negatif. Kenapa nih kepala gue pusing terus, jangan-jangan kanker nih, jangan-jangan apa nih, apalagi kalau misalkan dengar orang-orang katanya kemarin pokoknya nakutin, itu pasti udah cemas banget ya. Jadi itu inti dari penyakit lambung itu, yaitu anxiety disorder ya, kecemasan yang berlebih. Soalnya saya juga dulu kayak gitu ya, jangankan melihat, mendengar saja, misalkan ada tetangga kita yang kecelakaan ataupun yang meninggal, itu udah
udah ada itu ya udah berdebar-debar ya, udah pola pikir pemikiran kita udah kemana-mana, udah memikirkan yang enggak. Udah itu orang itu mati kenapa ya, jangan-jangan matinya gara-gara penyakit yang sama kayak yang gua alamin. Aduh, kayak segala macem lah. Pola pikir udah jangan. Iya, terus kalau misalkan ngedenger ambulan lewat aja udah kaget banget. Siapa yang mati ya, siapa yang meninggal. Pokoknya udah kacau lah pemikiran. Jika kita tidak bisa mengontrol pola pikir kita dengan baik, sangat sulit untuk mengobati asam lambung kita ya, penyakit lambung kita itu sangat sulit untuk diobati jika kita tidak bisa mengontrol pola pikir kita dengan baik. Jadi gitu, saya dulu udah, waktu itu saya kan masih di Jakarta ya, hampir 1 tahun saya itu terkena penyakit itu ya, sebelum saya mengetahui caranya gitu ya, seperti apa cara mengatasinya, seperti apa cara mengobatinya. Itu setiap hari berobat juga, bukan obatnya yang nggak manjur ya, emang cara dari diri kita sendiri, kata saya juga ya, bukan obatnya yang nggak bisa mengobati, tapi emang walaupun diobati dengan apapun, ketika kita tidak bisa mengontrol pola pikir kita tidak bisa mengatasi anxiety kita, itu sangat sulit diobati. Walaupun dengan apapun obatnya pasti sangat sulit. Jadi kita harus mengobati anxiety kita itu dengan cara seperti itu. Kita harus bisa menjaga pola pikir kita dengan baik, intinya. Terus kita sambil mengobati juga pola lambung kita, dari pola makan kita harus teratur. Yang misalkan kita sarapan itu ya, misalkan jam 7 itu harus tepat waktu, nanti besoknya lagi jam 7. Terus kalau misalkan siangnya jam 12 ataupun jam 11 ya, kita harus tepat waktu, nanti makannya itu setiap jam 11 ataupun jam 12. Nanti sorenya juga demikian, jam sekian. Itu setiap hari harus kita lakukan dengan posisi jam yang sama. Terus misalkan dari ketika lambung kita itu sedang bermasalah ya, jadi cara kerja lambung kita itu sangat cepat ya, dia sangat cepat giling makanan yang ada di dalam lambung, jadi sangat cepat kosong gitu lambung kita. Jadi dari misalkan kita sarapan jam 7 pagi nih sampai ke jam 11 jam 12 itu kan lama ya. Nah kita dari jam 7 jam 8 jam 9 jam 10 lah minimal itu kita harus ya ngemil lah, kalau enggak kita makan 2 sendok atau 3 sendok, yang penting lambung kita itu terisi, jangan kosong. Sebab jika lambung kita kosong, jadi si lambung itu akan melukai dirinya sendiri. Jadi yang makanya ada kan yang luka lambung katanya kan, lambungnya lukanya karena nggak ada makanan yang untuk dicerna gitu, nggak ada yang untuk digiling sama lambung kita itu, jadi dia melukai lambungnya sendiri. Jadi seperti itu. Jadi kita harus bisa menjaga pola makan kita juga dengan baik, terus pola tidur ya, pola pikir kita itu, pola tidur kita harus tepat waktu, nggak boleh begadang. Sebab jaga ya 3 pola itu, sebab jika kita tidak melalaikan satu aja dari pola tersebut, itu akan sulit untuk disembuhkan. Jadi kita harus benar-benar menjaga pola pikir kita itu dengan baik, pola makan kita dengan teratur, pola tidur kita. Terus kalau bisa setiap pagi minimal ya olahraga lah, minimal sampai tubuh kita mengeluarkan keringat. Terus berjemur ya sampai keluar keringat juga, berjemur itu sangat bagus untuk melancarkan peredaran darah juga, terus mengeluarkan racun-racun yang ada di dalam tubuh kita melewati keringat kita ya, itu sangat bagus. Saya juga bahkan sampai sekarang kalau untuk berjemur ya, walaupun jarang-jarang saya suka berjemur. Kalau misalkan ini mah setiap pagi sih saya berjemur sih. Jadi itu sangat penting ya, olahraga, berjemur. Terus pola makan, pola pikir, pola hidup sehat yang tadi itu ya, yang tidur teratur, terus olahraga, berjemur, itu harus kita lakukan.
dengan bersamaan itu insya Allah lah nanti juga akan terasa ya. Terus yang untuk yang nonton video ini jangan di skip ya. Kalau misalkan kalian masih belum ngerti dari setiap ucapan saya, kalian putar ulang ya sampai benar-benar kalian paham, kalian cermati dengan baik video ini. Jadi karena dari walaupun saya ngomong panjang lebar ya, mungkin dari setiap perkataan saya ini mengandung unsur hipnoterapinya ya. Jadi akan sangat membantu untuk pola pikir kita juga ya. Jadi gitu, saran saya jaga pola makan, pola pikir, pola hidup sehat. Karena kata saya itu, sebelum saya mengetahui caranya mengobatinya lambung itu seperti apa, cara mengatasi anxiety seperti apa, setiap hari saya berobat. Bahkan waktu pertama sekali saya kena asam lambung itu, saya ini orangnya orang yang sangat menyepelekan yang namanya makan. Waktu itu kan waktu saya belum terkena lambung ini, saya orangnya yang sukanya ngerokok, ngopi, jadi sama makan itu kurang. Jadi pagi itu paling sarapannya kayak gitu, sarapannya rokok, kopi. Terus siangnya kalau misalkan masih belum lapar gitu ya kan, soalnya kalau misalkan lambung kita normal, walaupun nggak makan seharian itu kadang kuat, tapi kalau misalkan lambung kita udah nggak normal, nggak makan setengah hari juga udah kelaparan kayak gimana, udah kelayangan, kepala pusing ya. Jadi waktu itu ya itu saya paginya nggak sarapan, terus siangnya saya nggak makan, cuma makan roti ya, roti kalau nggak salah. Karena ngerasa perut masih kenyang, belum pengen makan, saya makan roti, ngopi, biasa ngerokok ya. Pas dari situ kerasa mual, perut kerasa mual, pusing, kepala kan. Itu waktu jam istirahat kerja ya, kerasa mual, pusing, terus keluar keringat dingin. Kenapa? Akhirnya kan saya minta dikerokin, pada merah tuh ya. Terus saya minum obat, istirahat, bukannya membaik gitu, malah tambah arah gitu, semakin badan menggigil pokoknya, udah panas dingin nggak karuan. Dari situ saya ke klinik berobat. Habis berobat kan saya itu pulang lagi ya, minum obat lagi. Mungkin reaksi obat itu badan saya bukannya ini malah tambah gemeter, terus panas dingin, keluar keringat dingin segala macam. Udah dari situ muncul anxiety itu, dari situ panik segala macam, udah nggak karuan. Dari situ muncul, pokoknya dalam waktu 1 hari itu saya berobat ke klinik 2 kali. Itu jarak waktu paling 1 jam lah. Pas saya pulang minum obat, badan menggigil, tambah ibaratnya mungkin reaksi obat kata saya tadinya. Balik lagi saya ke klinik, 2 klinik yang berbeda ya. Balik lagi saya ke klinik yang satunya itu, saya berobat lagi. Kan itu yang dari klinik pertama itu saya nggak disuntik, yang klinik kedua itu disuntik. Ya dijelasin itu penyakit lambung, makan suka telat ya, segala macam dikurangin ya Pak. Dia dijelasin untuk pantangan yang nggak boleh dimakan untuk kita penyakit lambung. Kalau untuk pantangannya nanti akan saya jelaskan di video saya yang selanjutnya ya. Di video ini untuk pengenalan penyakit lambung itu, dan ibarat untuk pengenalan penyakit lambung dan anxiety itu ya. Jadi seperti itu. Dalam waktu 1 jam itu saya ke klinik 2 kali saya ke klinik gitu ya, 2 kali berobat. Dari situ udah dari situ pokoknya saya nggak kerja itu, udah main drop, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya saya ya setiap hari lah itu yang saya alamin, itu rasa cemas, rasa takut,
itu selalu muncul. Dan ya selama kurang lebih 1 tahun itu udah nggak bisa ngapa-ngapain, kerja nggak bisa, mau kerja aja mendingan ya berangkat kerja, datang ke kerjaan udah lain lagi perasaan, belum menggigil lagi badan. Itu karena apa? Karena anxiety kita yang selalu membesar-besarkan, padahal nggak apa-apa. Setiap hari yang saya alami itu yang ada di pikiran saya, rasa pokoknya yang ada di pikiran saya, yang pemikiran yang belum tentu terjadi itu saya pikirkan. Padahal dari setiap hari saya menjalani hidup itu belum pernah kejadian gitu dari apa yang saya pikirkan. Jadi ya begitu cara mengatasi anxiety, itu harus kita lawan. Karena nggak usah memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi, karena itu nggak akan terjadi. Walaupun itu terjadi, ya mungkin udah takdir, udah kehendak. Karena di pola pikir kalian pasti yang kalian itu pikirkan itu ketika kalian bangun, kalian takut jatuh, takut pingsan. Jika kalian pergi kemana-mana ke tempat keramaian, kalian takut pingsan pasti. Nanti gue gimana kalau pingsan itu, kan? Itu pasti yang ada di pikiran kalian. Karena sama di pikiran saya juga waktu dulu itu seperti itu ya, sama. Saya juga mengalami. Mengapa saya buat video ini ya, harapan saya bisa membantu teman-teman semua untuk keluar dari penyakit lambung ini, dari anxiety itu ya, agar bisa cepat sembuh dan cepat membaik lagi. Karena berat banget ya, saya juga dulu berat banget menjalani hari-hari itu ya, menjalani hari-hari itu dengan penyakit dan anxiety itu sangat berat banget ya. Gak bisa ngapa-ngapain, serba salah, mau ke sini salah, mau ke situ salah, serba takut, mau ke sini takut, mau ke situ takut. Jadi saran saya seperti itu, nggak usah takut. Jika kalian takut dengan keramaian, kalian datangi keramaian itu, kalian lawan rasa takut kalian ya. Kalian biasakan lagi hidup seperti sebelum kalian terkena penyakit lambung dan anxiety ini. Jika kalian suka nongkrong, kalian nongkrong, ibaratnya ngobrol-ngobrol lah. Dan saran saya juga jangan suka kalian bertanya tentang penyakit lambung ini kepada orang yang tidak paham dan mengerti tentang penyakit lambung ini. Karena jika kalian bertanya kepada orang yang salah, si orang itu bukan yang ngasih solusi, bukan ngasih pencerahan, malah yang ada nanti malah nakut-nakutin kalian. Sebab si orang itu nggak tahu tentang penyakit lambung itu seperti apa. Soalnya kan penyakit lambung itu, kata saya tadi ya, jangankan kita melihat, mendengar saja gitu tentang yang negatif itu sangat merasuk, terus terpikir ke pikiran kita itu ya. Jadi jika kalian bertanya kepada orang yang tidak memahami tentang penyakit lambung itu, akan seperti itu. Nanti dia akan mengatakan, kemarin aja katanya, misalkan teman gua atau ini mati katanya gara-gara penyakit lambung. Itu ya, jadi kan itu terus masuk ke pola pikir kita, terus teringat oleh pemikiran kita itu. Ucapan dia itu akan terus tiap hari keinget oleh pikiran kita itu. Jadi makanya kata saya juga, jangan bertanya kepada orang yang tidak paham ya. Jika kalian ibaratnya bertanya kepada orang yang tidak mengerti atau paham tentang penyakit lambung ini, jika orang itu mengatakan yang negatif, udah kalian tinggalkan atau kalian bahas obrolan yang lain ya, nggak usah diterusin. Yang ada nanti bisa memperburuk kondisi kalian yang sedang mengalami penyakit lambung dan anxiety ini. Oke, mungkin cukup sekian ya dari video ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa membantu kalian semua untuk bisa sembuh dari penyakit lambung kalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.